Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang substansi genetika yang kedua, yaitu sintesis protein. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan hubungan gen, DNA, RNA, dan sintesis protein. 2. Menyebutkan faktor-faktor yang diperlukan dalam sintesis protein. 3. Menyebutkan urutan dalam sintesis protein. 4. Menjelaskan proses transkripsi. Dan 5. Menjelaskan proses translasi. Sebelum kita bahas tentang sintesis protein, kita lihat dulu dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi merupakan konsep mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi polipeptida atau protein. Atau bisa juga menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Maksud dari dogma sentral biologi bagaimana DNA itu bisa berubah menjadi suatu protein. DNA merupakan faktor pembawa genetik. Dan bagaimana cara genetik itu mempengaruhi fenotip suatu individu, yaitu dengan bentuk protein. Prosesnya, DNA itu pertama akan membentuk RNA terlebih dahulu melalui proses yang namanya transkripsi. Kemudian nanti RNA akan melalui proses translasi dan dirubah menjadi asam amino, dan asam amino dirubah menjadi protein. Dan protein itu digunakan dalam metabolisme tubuh dan juga membentuk fenotip tubuh makhluk hidup. Sekarang kita bahas tentang sintesis protein. Sebenarnya dalam substansi genetika, apa sih hubungannya dengan sintesis protein? Kita lihat dulu pengertiannya. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Berdasarkan fungsinya, protein kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein fungsional, yaitu kelompok protein yang nanti akan membentuk enzim dan juga hormon. Yang kedua itu adalah protein struktural, yaitu protein yang menyusun bagian struktural dari dalam sel, seperti protein integral, protein perifer yang menyusun bagian membran. Nah, protein ini sendiri berfungsi untuk mempertahankan struktur dan juga membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Misalnya protein kolagen, nah itu adalah komponen utama tendon, kemudian tulang rawa, dan juga kulit. Sedangkan ada protein keratin itu berfungsi untuk membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. Jadi intinya, sintesis protein merupakan proses untuk mewujudkan dari substansi genetik, yaitu faktor pembawa sifat yang ada di dalam DNA menjadi bentuk yang bisa terlihat dari tubuh kita. Seperti bentuk mata, hidung, dan telinga, itu adalah perwujudan dari kode-kode genetik yang ada dalam DNA. Jadi, kalau tidak ada protein, tidak akan membentuk yang namanya struktur tubuh yang terlihat dari tubuh kita, seperti bentuk mata, hidung, rambut, kemudian kulit. Nah, itu semua tergantung bagaimana protein yang terbentuk. Makanya urutannya di sini. DNA itu nanti dalam proses sintesis protein dia akan membentuk RNA. RNA akan membentuk asam amino. Asam amino akan membentuk protein, dan protein itu akan membangun fenotip. Fenotip itu adalah sifat tubuh yang terlihat oleh mata kita, bagaimana bentuk hidung, bagaimana bentuk mata, rambut, warna kulit, dan lain-lain. Sehingga dengan perbedaan DNA akan menyebabkan perbedaan bentuk tubuh atau fenotip makhluk hidup. Tahapan sintesis protein. Ada dua tahap sintesis protein. Yang pertama itu adalah proses transkripsi. Transkripsi adalah suatu pembentukan mRNA atau kodon dari salah satu pita DNA, yaitu adalah DNA cetakan atau template, dengan bantuan enzim RNA polimerase yang terjadi di dalam inti sel. Kemudian yang kedua, translasi, yaitu proses penerjemahan mRNA atau kodon oleh tRNA, yaitu antikodon, menjadi asam amino yang nantinya akan disusun menjadi rantai polipeptida atau protein, dan ini terjadi pada ribosom di sitoplasma. Di sini ada gambar sel. Nah, bagaimana proses sintesis protein itu berlangsung? Pertama, proses sintesis protein itu berlangsung di dalam inti sel, yaitu DNA akan membentuk yang namanya mRNA. Prosesnya namanya adalah transkripsi. Kemudian mRNA akan keluar menuju ke ribosom yang ada di sitoplasma. Di dalam ribosom akan ada tRNA. Jadi nanti mRNA akan diterjemahkan oleh tRNA menjadi asam amino, dan asam amino itu akan disusun oleh tRNA menjadi polipeptida atau protein. Dan polipeptida atau protein itu digunakan untuk kebutuhan sel tersebut. Yang pertama kita bahas adalah proses transkripsi.
Transkripsi sendiri itu ada 3 tahap, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Inisiasi adalah proses penempelan enzim RNA polimerase pada promotor atau bagian DNA sebagai titik awal transkripsi. Dan rantai DNA yang menjadi cetakan itu disebut sebagai template. Maksudnya apa? Bisa kita lihat di sini. Bagaimana proses inisiasi? Jadi, rantai DNA itu tidak diterjemahkan menjadi RNA dari awal, tapi dia ada bagian DNA yang memang akan memulai proses transkripsi. Nah, bagian DNA yang akan memulai proses transkripsi itu namanya adalah promotor. Nah, promotor itu yang akan dikenali oleh RNA polimerase. Kemudian, tidak semua rantai DNA berperan sebagai cetakan atau template. Yang berperan sebagai cetakan itu adalah yang arah 3 menuju 5, yaitu dikenal dengan nama template. Jadi di sini DNA terbuka dan RNA menempel pada titik awal yaitu adalah promotor. Ini untaian cetakan. Tahapan kedua yaitu adalah elongasi. Elongasi adalah proses pemanjangan hasil transkripsi DNA, yakni mRNA atau rantai kodon dengan arah 5 menuju 3. Jadi di sini adalah elongasi, pemanjangan rantai mRNA, ini mRNA, dari arah 5 menuju 3, yang berasal dari cetakan DNA arah 3 menuju 5. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi adalah berakhirnya proses transkripsi bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai template DNA atau pencetak. Nah, ini tahapan terminasi. Jadi, bagian DNA ada titik pemulaian namanya promotor dan titik pengakhiran namanya terminasi. Nah, pada saat proses transkripsi, pemanjangan rantai RNA oleh RNA polimerase, dia akan berhenti pada saat bertemu dengan bagian DNA terminasi. Sehingga nanti RNA polimerase akan terlepas dan proses transkripsi akan selesai. Nah, sebelum mRNA itu akan keluar menuju ke ribosom, mRNA itu akan diproses terlebih dahulu karena ternyata mRNA ini masih belum matang atau berupa pre-mRNA. Karena RNA itu rantainya ada yang berisi kode genetik, ada yang berisi bukan kode genetik. Nah, yang berisi kode genetik itu adalah bagian ekstron, sedangkan yang tidak berisi kode genetik namanya adalah intron. Jadi, rantai mRNA akan di-splicing atau dipotong-potong dan kemudian intron dibuang dan ekstron akan disatukan. Nah, gabungan dari ekstron inilah yang namanya mRNA yang sudah matang. Itulah hasil transkripsi. Sebelum ke tahapan selanjutnya dalam sintesis protein, kita lihat dulu bagaimana perbedaan antara transkripsi dan juga replikasi. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Pertama dari proses. Transkripsi itu adalah proses pembentukan mRNA atau kodon dari rantai DNA. Sedangkan kalau replikasi, proses pembentukan rantai DNA dari rantai DNA juga. Yang kedua, enzim pembentuk. Kalau transkripsi memerlukan RNA polimerase karena yang mau dibentuk adalah RNA. Sedangkan replikasi dibutuhkan enzim DNA polimerase karena yang mau dibentuk adalah DNA. Transkripsi sendiri, rantai pencetaknya hanya rantai template. Jadi tidak dua-dua rantai DNA tersebut. Sedangkan replikasi, baik rantai template maupun non-template itu berperan sebagai pencetak. Kita lihat proses transkripsi. Enzim RNA polimerase membuka kemudian membentuk rantai mRNA dari arah 5 menuju 3. Padanan basa nitrogennya G, C, T, A, U, dan seterusnya. Nanti akan terbentuk rantai mRNA. Nah, ingat pasangannya. Untuk membentuk rantai RNA, kalau dia A pasangannya U, G pasangannya nanti C. Tidak ada T atau timin. Itu transkripsi. Nah, ini adalah proses replikasi pembentukan rantai DNA dari rantai DNA. Jadi dua-duanya berperan sebagai cetakan. Jadi dari di sini cetakannya dari G membentuk C, A membentuk T, C membentuk G, dan selanjutnya. Ingat ya, kalau dia membentuk DNA, pasangan A, T, T pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G. Nah, C ini bisa juga S ya, atau sitosin. Nah, di sini kita lihat, kalau kita
mau membentuk rantai DNA atau membentuk padanannya. Yang tadi rantai 3 menuju 5 akan membentuk rantai 5 menuju 3. Kalau basa nitrogen pada rantai satunya A, pasti dia akan membentuk basa nitrogen padanannya yaitu T. T membentuk A, G membentuk C, G membentuk C, C membentuk G, T membentuk A, dan A membentuk T. Itu replikasi. Sedangkan kalau transkripsi, rantai DNA yang template pencetak yaitu 3 menuju 5 akan membentuk rantai mRNA kodon 5 menuju 3, yaitu terjemahannya A membentuk U karena pasangan A adalah U. Kemudian T membentuk A, G membentuk C, G membentuk C, C membentuk G, T membentuk A, dan A membentuk T. Itu adalah perbedaan antara transkripsi dan replikasi. Kita lanjutkan tahapan sintesis protein berikutnya, yaitu adalah translasi. Translasi itu adalah proses penerjemahan mRNA oleh RNA-T menjadi asam amino atau protein yang terjadi di ribosom. Nah, kita lihat di sini DNA awalnya membentuk mRNA dalam proses transkripsi, kemudian mRNA akan keluar menuju ke ribosom untuk melakukan proses translasi. Tahapan translasi sendiri ada 3, ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Inisiasi, yang pertama ya, pada tahap ini awalnya ribosom merakit di sekitar mRNA atau kodon, kemudian dibaca oleh tRNA atau antikodon. Penerjemahan oleh tRNA itu dimulai dari start kodon, yaitu adalah AUG, asam amino metionin. Nah, bagian inilah yang diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Jadi, sebelum bertemu dengan start codon atau AUG, itu tidak akan dimulai yang namanya translasi. Nah, pertama ribosom menyusun di mRNA, kemudian akan didekati oleh tRNA. Ini tRNA-nya yang pertama. Start codon itu AUG, pada mRNA akan dibawakan asam amino jenis metionin oleh tRNA. Tahapan selanjutnya dari translasi yang kedua adalah elongasi. Elongasi itu adalah tahapan di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, kemudian E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai polipeptida. Jadi, triplet kodon itu adalah kombinasi dari 3 basa nitrogen. Nah, ini triplet kodon. Jadi, kalau elongasi itu pemanjangan dari penerjemahan rantai asam amino oleh RNA-T, nanti membentuk rantai polipeptida. Jadi, yang pertama tadi ada AUG, kemudian CCG diterjemahkan menjadi GGC, itu asam amino prolin oleh tRNA. Dia bergerak dari A menuju ke P, kemudian ke E. Kemudian seterusnya diperpanjang, itu elongasi. Nah, ini juga elongasi, terus diperpanjang, diterjemahkan setiap mRNA oleh RNA-T, dan RNA-T membawa asam amino sesuai dengan pesanan dari kodon pada mRNA. Nah, tRNA itu berfungsi selain menerjemahkan mRNA, dia juga untuk menyusun asam amino, menjadikannya polipeptida. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu terminasi. Tahapan ini di mana rantai polipeptida dilepaskan, karena memang proses ini dimulai ketika sudah ditemukan adanya stop codon. Jadi stop codon itu UAG, UAA, atau UGA. Nah, kalau ada stop codon memasuki ribosom, itu membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom, sehingga proses translasi itu selesai. Seperti ini prosesnya. Jadi, kalau ketemu UAA, ya sudah, proses translasi selesai. Dan semua yang namanya tRNA dan ribosom itu terlepas dari mRNA. Sehingga terbentuklah protein yang akan digunakan untuk membentuk protein fungsional seperti enzim dan hormon, maupun protein struktural seperti protein perifer dan integral yang menyusun membran sel. Sekarang kita lihat secara keseluruhan sintesis protein lebih detail, sehingga nanti bisa lebih paham lagi. Sintesis protein itu dimulai dari DNA. DNA memiliki 2 rantai, ada rantai template dan anti-template.
53 anti-template, dan 35 itu adalah template. Nah, dalam sintesis protein yang berperan sebagai cetakan itu adalah rantai template 35 dan ditempeli oleh RNA polimerase. Sebelumnya kita lihat dulu rantai padanannya dari rantai cetakan template. Di sini untuk pasangan C adalah G, C, T, A, dan selanjutnya. Itu rantai padanannya atau tentangan dari template. Pada saat sintesis protein, rantai cetakan atau template akan melakukan transkripsi, membentuk rantai codon atau mRNA. Nanti akan diterjemahkan menjadi C, G, C, T, A, A, U, C, dan selanjutnya. Ingat, mRNA tidak punya timin, punyanya urasil. Makanya pada saat penerjemahan adenin itu dirubah menjadi U itu adalah urasil. Kemudian mRNA akan bergerak menuju ke ribosom di sitoplasma untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu adalah proses translasi, di mana mRNA akan diterjemahkan oleh tRNA menjadi asam amino. Proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino itu tidak langsung semuanya, tetapi harus dimulai dari start codon. Nah, start codon itu ada satu, yaitu adalah triplet codon AUG, dan akan dihentikan prosesnya pada saat bertemu stop codon. Stop codon itu di sini ada UAA, jadi ada 3 ya stop codon, UAA, UAG, dan UGA. tRNA akan menerjemahkan codon menjadi asam amino. Nah, di sini kita menggunakan. Jangan khawatir, pada saat di soal dia nanti akan dimunculkan, jadi tidak usah dihafal. Yang dihafal itu start codon sama stop codon saja. Nanti tRNA akan menerjemahkan AUG menjadi metionin. Nah, yang diterjemahkan, yang dicari di tabel itu bukan tRNA-nya, tetapi adalah codonnya, AUG-nya. Di UAC itu akan membawa asam amino tipe AUG, dia adalah metionin, diikatlah oleh tRNA metionin. CCU akan menjadi arginin, CCU. Kemudian GGA menjadi glisin. Nah, itu yang diterjemahkan. Kalau sudah bertemu stop codon, berarti berhenti. Nah, stop codon tidak akan menjadi asam amino, sedangkan kalau start codon menjadi asam amino. tRNA akan menyusun asam aminonya membentuk protein atau polipeptida. Nah, asam amino yang terbentuk itu tergantung bagaimana kombinasi dari basa nitrogen. Kalau kombinasi basa nitrogennya berbeda, asam aminonya berbeda. Dilihat, CUA kemudian AUU itu sudah berbeda. Nah, kalau asam amino berbeda, berarti polipeptidanya berbeda. Kalau polipeptida berbeda, berarti fenotip atau penampakan juga bisa akan berbeda. Nah, di sini proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino oleh tRNA namanya adalah translasi. Nah, di sini kita lihat tadi ya, kombinasi triplet codon itu jumlahnya ada 64 untuk mengkode 20 asam amino yang ada di alam. Nah, asam amino ini ada yang esensial, ada yang non-esensial. Nah, esensial itu dia tidak ditemukan di dalam tubuh. Jadi harus kita konsumsi, sedangkan non-esensial ada di dalam tubuh. Nah, tRNA itu berfungsi untuk menggabungkan asam amino yang sudah ada di dalam sitoplasma membentuk protein atau polipeptida yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang nanti akan membentuk enzim ataupun hormon. Nah, untuk lebih detailnya, di sini ada cara mudah sehingga nanti kalau keluar di soal bisa lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, di sini bisa kita lihat DNA template itu isinya sama seperti tRNA atau antikodon. Dan DNA anti-template itu sama seperti mRNA atau kodon. Bedanya cuma tinggal diganti setiap T diganti jadi U. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Jika kita ingin mencari kodon dan diketahui anti-template, itu bisa langsung karena ternyata anti-template isinya sama seperti kodon. Yaitu kalau anti-template GCA, kodon juga GCA. Dan ATG dia berubah menjadi AUG, tinggal diganti T menjadi U karena anti-template sama seperti kodon. Begitu halnya dengan mencari antikodon jika diketahui template. Kalau mencari antikodon dan diketahui template, berarti kita harus mencari kodon terlebih dahulu, tapi di sini kita bisa langsung. Jadi kalau templatenya CGT, berarti antikodonnya sama CGU, cuma tinggal diganti T-nya menjadi U. Nah, itu cara cepatnya supaya menjadi lebih mudah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses sintesis protein,
Dan apa hubungannya dengan DNA dan juga RNA bisa kita lihat di sini. DNA itu adalah faktor pembawa sifat, dan untaian DNA itu nanti yang akan menyusun gen. Gen itu adalah faktor pembawa sifat. Nah, bagaimana sih DNA itu bisa membawa sifat dan mewujudkan dalam bentuk fenotip dari makhluk hidup? Caranya, DNA itu akan melakukan proses transkripsi membentuk mRNA. Dan mRNA akan diterjemahkan oleh RNA-T membentuk asam amino. Asam amino nanti akan menyusun membentuk protein. Protein itu akan membentuk berbagai macam jenis. Ada protein fungsional maupun protein struktural. Bisa seperti enzim, hormon, neurotransmitter, imunoglobulin, dan lain-lain. Nah, protein-protein inilah yang nanti akan membentuk fenotip atau sifat yang tampak dari tubuh manusia akan berbeda-beda. Makanya, kenapa sih manusia itu beragam? Karena ternyata makhluk hidup itu memiliki gen-gen yang berbeda. Gen-gen yang berbeda itu tergantung bagaimana susunan DNA-nya. Dan susunan DNA tergantung bagaimana urutan dari basa nitrogen. Nah, basa nitrogen DNA itu akan diterjemahkan menjadi basa nitrogen mRNA yang membentuk triplet codon. Kombinasi triplet codon yang berbeda akan menghasilkan jenis asam amino yang berbeda. Kalau asam aminonya berbeda, susunannya akan membentuk jenis protein yang berbeda. Kalau jenis protein yang berbeda akan membentuk fenotip yang berbeda atau sifat tampak yang berbeda. Sehingga makhluk hidup pun itu berbeda, walaupun berasal dari satu keturunan. Karena apa? Karena terjadinya perbedaan faktor genetika, yaitu DNA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.